Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, nyalakan tombol lonceng sehingga Anda yang pertama menerima notifikasi terhadap video-video terbaru dari kami. Berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Berbicara soal ketenaga kerjaan, tentunya tidak akan lepas dari instrumen hukum yang berlaku. Salah satu instrumen hukum yang berlaku dan terbaru yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih-daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, bicara soal resign, bicara soal pengunduran diri yang diajukan oleh buruh atau pekerja, tentunya harus dirunut dari awal. Dasar pertama yang harus dijawab adalah terkait dengan status hubungan kerja. Hubungan kerja oleh buruh, oleh pekerja itu diikat berdasarkan perjanjian kerja apa. Dalam Undang-Undang 13 2003 ada dua bentuk perjanjian. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tak tertentu. Sudah saya ulas dalam video sebelumnya. Silakan dapat menonton terlebih dahulu. Kalau berbicara soal perjanjian kerja waktu tertentu, tidak dikenal istilah resign, tidak dikenal istilah pengunduran diri. Karena dalam perjanjian kerja waktu tertentu, limit waktunya sudah ditentukan, terbatas. Sementara ketika bicara perjanjian kerja waktu tak tertentu, maka merupakan hak dari buruh atau tenaga kerja. Orang yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tak tertentu harus ada dalam benaknya bahwa dia diikat berdasarkan perjanjian yang tidak ditentukan jangka waktunya. Artinya, secara hukum, dia adalah tenaga kerja permanen, pegawai tetap. Sampai sini dulu. Lalu, ketika orang diikat dengan perjanjian kerja waktu tak tertentu, karyawan permanen, tentunya dalam rumusan Undang-Undang 13 2003, dia harus mendapat pesangon. Dia harus mendapat pesangon. Nah, persoalannya kemudian terhadap resign, terhadap pengunduran diri yang diajukan atas kemauan sendiri dari buruh atau pekerja, apakah dia tetap akan mendapat pesangon? Dalam perumusan Peraturan Pemerintah 35 2001 tersebut tidak memberikan penegasan terkait pesangon. Artinya, seorang buruh atau pekerja yang ingin mengajukan pengunduran diri, ada beberapa syarat, 3 syarat pokok. Syarat pertama, dia harus mengajukan permohonan secara tertulis minimal 30 hari sebelum hari di mana dia mengundurkan diri, hari di mana tidak ada lagi hubungan kerja antara buruh atau pekerja dengan perusahaan. Harus mengajukan permohonan secara tertulis. Lalu kemudian syarat kedua, pengajuan permohonan itu tidak boleh diajukan ketika dia diikat oleh ikatan dinas. Dan syarat yang ketiga adalah dia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga kerja sebelum hari H, hari di mana putusnya hubungan kerja dengan dia atas dasar mengundurkan diri. Lalu, hak-hak yang diterima ketika orang mengajukan pengunduran diri dari statusnya sebagai buruh atau pekerja di sebuah perusahaan, di dalam Peraturan Pemerintah 35 2021 sebut tidak ada penyebutan pesangon. Tidak ada penyebutan pesangon. Memberikan penegasan bahwa seorang buruh atau pekerja akan menerima uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu diantaranya cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, lalu kemudian biaya ongkos pulang. Ongkos pulang ini kalau misalnya dia bekerja di Surabaya, dia berasal dari Manado,
dan akan kembali ke Manado, apakah dia atau keluarganya, istri, anak-anak, maka biaya ongkos pulang tersebut ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dan hal-hal lain yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan peraturan kerja bersama. Lalu, hak lain yang diterima adalah uang pisah. Uang pisah ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam peraturan pemerintah 35 2001. Itu artinya merujuk kembali kepada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan peraturan kerja bersama. Merujuk pada 3 peraturan tersebut. Tidak berarti ada pemikiran bahwa kalau tidak diatur dalam perjanjian kerja, tidak diatur dalam dalam peraturan perusahaan, tidak diatur dalam perjanjian kerja bersama, lalu perusahaan tidak membayar uang pisah. Tidak boleh. Mengapa? Karena dalam peraturan pemerintah nomor 35 2001 sudah memberikan penegasan bahwa itu adalah merupakan hak dari buruh atau pekerja yang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jadi seyogianya harus dibayar oleh perusahaan. Mungkin ini beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan terkait dengan resign, bagaimana pengunduran diri itu diajukan dengan memenuhi persyaratan pokok dan hak apa saja yang dipenuhi. Nanti pada video selanjutnya saya akan membahas terkait hak-hak lain yang berhubungan dengan dunia ketenagakerjaan, khususnya buruh atau pekerja. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.